Dubai sering tampil seperti panggung kemewahan dunia. Gedung pencakar langit menjulang, mobil-mobil super melintas, dan gaya hidup para orang kaya seolah tak punya batas. Bahkan sebagian orang dikenal memamerkan hewan eksotis sebagai simbol status. Namun di balik cahaya emas dan citra kota masa depan itu, ada sisi lain yang jarang diperlihatkan. Sebuah sisi tersembunyi, tempat kilau kemewahan perlahan memudar, dan kenyataan yang keras mulai terlihat jelas. Lalu, Rahasia Perspenanyait 18. Kehidupan malam yang tersembunyi. Di balik gemerlap lampu dan citra mewahnya, Dubai memiliki sisi yang jarang muncul di berita. Kawasan hiburan malam tempat industri dewasa bergerak secara diam-diam. Daerah dan Bur Dubai dikenal sebagai wilayah yang sering dikaitkan dengan aktivitas semacam ini, meski kota ini berada di tengah masyarakat yang sangat konservatif. Padahal, hukum di Dubai sangat ketat. Pelanggaran dapat berujung pada denda besar hingga hukuman penjara. Namun, aktivitas tersebut tetap berjalan dan berkembang dalam ruang abu-abu yang sulit dijelaskan. Yang membuatnya semakin menarik adalah bagaimana ekonomi bawah tanah ini bisa bertahan di bawah pengawasan otoritas yang dikenal sangat tegas terhadap hampir semua bentuk pelanggaran. Bagi siapapun yang ingin melihat sisi tersembunyi kota-kota besar dunia, Gubernur yang pengingat bahwa di balik citra publik Dubai yang megah, cara perjun beranalitas gap yang sering teruporkan. Di 12, perubahan hukum untuk pasangan belum menikah dulu. Hubungan romantis di luar pernikahan di Dubai dapat membawa konsekuensi serius. Bahkan, hotel tidak diperbolehkan menerima pasangan yang belum menikah, sebagai bagian dari aturan sosial yang sangat menekankan moralitas dan perilaku publik. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perubahan besar mulai terjadi. Pada tahun 2020, Dubai melakukan pembaruan hukum penting yang mengizinkan hubungan konsensual antara orang dewasa yang belum menikah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya modernisasi kerangka hukum Emirat, sekaligus menyesuaikan diri dengan populasi Dubai yang semakin beragam dan berasal dari berbagai latar belakang budaya. 16. Hewan eksotis sebagai simbol status ilegal di Dubai. Memiliki hewan eksotis seperti singa dan harimau pernah dianggap oleh sebagian orang sebagai tanda kekayaan dan gengsi. Namun praktik ini sebenarnya ilegal menurut hukum Uni Emirat Arab. Hanya lembaga resmi seperti kebun binatang dan cagar satwa yang diizinkan memelihara hewan-hewan tersebut. Meski aturannya ketat dan hukumannya berat, beberapa orang kaya masih memamerkan hewan eksotis di media sosial. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar tentang penegakan hukum dan konsekuensi legal bagi mereka yang melanggar. Di baliknya, terlihat dinamika sosial yang rumit dan tantangan dalam melindungi satwa liar. Perdagangan dan kepemilikan hewan eksotis diawasi secara ketat. Tetapi sejumlah laporan menunjukkan bahwa sebagian hewan diperoleh melalui jaringan tertutup dengan metode yang canggih. Memahami persoalan ini memberi gambaran tentang tantangan tersembunyi dalam konservasi satwa dan penegakan hukum di salah satu kota terkaya di dunia. 15. Harga dari pertumbuhan yang terlalu cepat. Dubai sangat menonjol dalam hal penampilan. Kota ini telah menginvestasikan miliaran untuk mengubah dirinya menjadi metropolis futuristik. Namun, sebagian investasi tersebut lebih berfokus pada daya tarik visual dibanding kebutuhan infrastruktur dasar. Akibatnya, Dubai tampak sangat maju di permukaan, tetapi masih memiliki tantangan struktural di baliknya. Salah satu contoh yang pernah menarik perhatian internasional adalah penggunaan truk limbah untuk mengangkut kotoran. Meskipun gambar-gambar itu berasal dari periode sebelumnya dan banyak masalah telah diperbaiki, situasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan gedung pencakar langit sempat melaju lebih cepat daripada pembangunan infrastruktur pendukungnya. Saat ini, sistem truk tangki itu masih digunakan, meskipun tidak sesering dulu. Sistem pembuangan limbah Dubai yang lebih lengkap diperkirakan selesai pada tahun 2025. Ironisnya, kota yang dikenal dengan arsitektur masa depan masih sebagian bergantung pada metode pengangkutan limbah seperti ini. 15. Ledakan otomotif dan perubahan kota. Pertumbuhan jumlah mobil di Dubai menceritakan kisah yang tidak selalu disadari wisatawan. Pada tahun 2024, terdapat lebih dari 1,8 juta kendaraan terdaftar di kota ini. Angka itu meningkat tajam dari 1,4 juta pada tahun 2015 dan 780.000 pada tahun 2006. Data ini mencerminkan modernisasi Dubai yang sangat cepat, tetapi juga memunculkan pertanyaan penting tentang keberlanjutan dan perencanaan kota.
Lonjakan kendaraan ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan populasi Dubai. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan infrastruktur yang terus coba diatasi pemerintah. Pemerintah menampilkan pertumbuhan ini sebagai tanda kemajuan, sambil mendorong transisi menuju kendaraan listrik dan hibrida. Salah satu upayanya adalah rencana Dubai Electricity and Water Authority untuk memasang lebih dari 1.000 pengisi daya kendaraan listrik pada tahun 2025. Selain itu, Green Mobility Strategy 2030 bertujuan meningkatkan keberlanjutan transportasi. Meski menjadi langkah maju, kebijakan ini juga merupakan respons terhadap tantangan yang muncul akibat pembangunan yang sangat cepat. Roads and Transport Authority juga memperkenalkan solusi pintar untuk meningkatkan layanan perizinan kendaraan dan pengemudi, demi mengelola jumlah kendaraan yang terus bertambah. Transformasi Dubai memang luar biasa. Dari pelabuhan dagang sederhana, kota ini berubah menjadi pusat global dengan ikon seperti Burj Khalifa dan Dubai Mall. Pertumbuhan ini didorong oleh pendapatan minyak, perdagangan, pariwisata, dan properti. Kini Dubai memiliki jaringan transportasi yang berkembang baik, termasuk jalan raya luas, metro modern, dan salah satu bandara tersibuk di dunia. Namun, di balik pencapaian itu, kecepatan perubahan juga membawa persoalan baru. 11. Kota yang dipenuhi warga asing. Kebijakan Dubai yang relatif terbuka telah membentuk struktur demografis yang unik. Di kota ini, jumlah warga asing jauh melampaui penduduk lokal. Perkiraan menunjukkan bahwa ekspatriat berjumlah sekitar 7 kali lebih banyak daripada warga Emirat. Komposisi penduduk yang luar biasa ini lahir dari pertumbuhan cepat Dubai sebagai pusat bisnis dan pariwisata dunia. Ledakan ekonomi yang digerakkan oleh perdagangan, pariwisata, keuangan, dan konstruksi menarik pekerja dari berbagai negara. Para profesional terampil, pekerja layanan, hingga buruh konstruksi datang dari India, Pakistan, Filipina, Inggris, dan banyak negara lainnya. Keragaman budaya ini memperkaya kehidupan sosial Dubai. Berbagai bahasa terdengar di kota ini dan banyak tradisi hidup berdampingan. Warga lokal, yang dikenal sebagai Emirati, hanya menjadi sebagian kecil dari total populasi. Namun, meski jumlah mereka minoritas, mereka tetap memegang peran penting dalam pemerintahan dan sektor-sektor strategis ekonomi. Perpaduan budaya dan lingkungan ekonomi yang dinamis menjadikan Dubai kota yang benar-benar unik. Tempat tradisi dan modernitas bertemu dalam suasana yang sulit ditemukan di tempat lain. 12. Kenyataan berat di kamp pekerja. Disinilah banyak pekerja imigran yang membangun Dubai tinggal. Kondisi mereka seringkali sangat berbeda dari kemewahan yang terlihat di cakrawala kota. Sonapur adalah kawasan yang dikenal dengan hunian padat, ruang terbatas, dan rutinitas harian yang berat. Di balik citra Dubai yang berkilau, sebagian pekerja menghadapi tantangan besar. Tempat tinggal mereka kerap berupa bangunan sementara atau sederhana dengan ventilasi terbatas dan pendingin minim. Saat musim panas, Dubai mencapai suhu ekstrem, hidup di tempat seperti itu menjadi sangat sulit. Banyak pekerja menerima kondisi berat ini karena berharap dapat membantu keluarga di negara asal. Uang yang mereka kirim digunakan untuk pendidikan, kebutuhan dasar, dan masa depan keluarga. Agen perekrutan di negara-negara seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan Filipina sering menjanjikan tempat tinggal, makanan, transportasi, serta layanan medis. Namun kenyataan di lapangan tidak selalu sesuai dengan harapan. Setelah tiba, beberapa pekerja menghadapi pembatasan seperti paspor yang ditahan oleh majikan, sehingga kebebasan bergerak mereka menjadi terbatas. Aturan ketenagakerjaan juga bisa sangat ketat. Misalnya, pekerja yang kehilangan pekerjaan hanya memiliki waktu terbatas untuk mencari pekerjaan baru sebelum menghadapi risiko deportasi. Situasi ini membuat banyak pekerja merasa terpaksa bertahan, meski kondisinya sulit. Dengan gaji bulanan yang rendah, seperti petugas kebersihan yang memperoleh sekitar 800 dirham atau sekitar $215, mereka harus mengatur uang dengan sangat hati-hati. Biaya hidup di Dubai tinggi. Sewa apartemen kecil berkisar antara 1.500 hingga 4.000 dirham. Seringkali lebih besar daripada pendapatan individu pekerja. Untuk bertahan, banyak dari mereka berbagi kamar dengan banyak orang dan menjalani jam kerja panjang di tengah cuaca yang melelahkan. Meski kondisi hidup dan kerja seperti ini akan dianggap berat di banyak negara, para pekerja ini terus berjuang demi kesempatan memperbaiki masa depan keluarga mereka. 11. Program berat badan dibayar emas. Di kota yang identik dengan kemewahan dan inovasi,
Dubai pernah menemukan cara unik untuk menggabungkan kesehatan dan kekayaan. Program Weight in Gold pertama kali diperkenalkan pada tahun 2013 dan terus menarik perhatian dunia. Program ini dibuat untuk melawan meningkatnya angka obesitas dan mendorong gaya hidup sehat. Hadiahnya tidak biasa. Peserta mendapat emas sebagai imbalan karena berhasil menurunkan berat badan. Setiap peserta diberi sepotong emas untuk setiap penurunan 2 kg berat badan. Insentifnya ini menjadi cara yang berbeda untuk mendorong masyarakat menjalani hidup lebih sehat. Pada tahun 2024, program tersebut telah disempurnakan dengan pelacakan digital terhadap perkembangan peserta. Teknologi digunakan untuk memastikan akurasi dan meningkatkan keterlibatan. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana Dubai mencoba memadukan nilai tradisional dengan solusi modern. Di luar manfaat kesehatan, program tersebut juga membangun rasa kebersamaan, karena para peserta saling berbagi perjalanan dan memotivasi orang lain untuk ikut serta. 10. Iklim gurun dan banjir yang belum pernah terjadi. Dubai adalah oasis dekat garis balik utara, terkenal dengan cuaca hangat dan cerah hampir sepanjang tahun. Karena berada di wilayah gurun yang kering, kota ini mengalami kondisi sangat panas dan kering. Pada puncak musim panas, suhu rata-rata dapat melonjak lewati 43 derajat Celcius. Hujan sangat jarang terjadi. Biasanya hanya turun sekitar 25 hari dalam setahun. Saat hujan datang, biasanya berupa siraman singkat atau badai yang memberi jeda dari panas yang terus-menerus. Dengan curah hujan minim dan suhu musim dingin yang relatif sedang, sekitar 25 derajat Celcius, siapapun yang berencana mengunjungi Dubai harus siap menghadapi panas ekstrem. Namun pada 16 April lalu, Dubai diterjang hujan paling parah dalam 75 tahun. Lebih dari jumlah hujan tahunan turun dalam waktu kurang dari 24 jam. Peristiwa cuaca langka ini menyebabkan banjir besar. Jalanan, kendaraan, hingga landasan bandara terendam, mengakibatkan gangguan besar di seluruh kota. Dampaknya sangat luas. Transportasi terganggu, sekolah ditutup, dan pegawai pemerintah diminta bekerja dari rumah. Layanan darurat segera dikerahkan untuk menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketika kota itu berjuang mengatasi kerusakan akibat air. Semiman, mesin penjual emas. Tahukah Anda bahwa Dubai pernah membuat pembelian emas semudah membeli camilan dari mesin otomatis? Pada tahun 2010, seorang inovator asal Jerman memperkenalkan ATM emas pertama di dunia yang dipasang di sebuah hotel mewah. Mesin ini memungkinkan pelanggan membeli batangan emas murni 24 karat menggunakan uang tunai atau kartu kredit. Ide itu menarik perhatian, dan pada tahun 2017, beberapa mesin serupa sudah beroperasi di Dubai. ATM emas ini bukan sekadar pajangan. Mesin tersebut menawarkan berbagai produk mulai dari batangan emas hingga koin, masing-masing dengan kemurnian 99%. Lebih menarik lagi, mesin ini membuat emas terasa lebih mudah diakses, baik bagi investor berpengalaman maupun wisatawan yang penasaran. Tidak perlu perantara, tidak perlu khawatir tentang keaslian. Cukup datang, bayar, dan bawa pulang emas dalam kotak kecil yang rapi. Faktor keamanan juga diperhatikan. Mesin-mesin ini dilengkapi pengawasan 24 jam, termasuk kamera pemantau dan penjaga bersenjata. Pelanggan dapat merasa lebih aman saat bertransaksi. Meskipun konsepnya bermula di Jerman, Dubai menjadi salah satu pusat bagi mesin-mesin ini, dengan 5 unit dipasang di sekitar kota. Leban, pulau-pulau buatan manusia. Garis pantai Dubai dihiasi oleh beberapa pulau buatan paling ambisius di dunia. Semua ini menjadi simbol dari dorongan kota tersebut untuk terus mengejar inovasi dan kemewahan. Yang paling terkenal adalah Palm Jumeirah, pulau besar berbentuk pohon palem. Pembangunannya dimulai pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2006. Keajaiban teknik ini dibuat melalui reklamasi lahan, dengan mengeruk jutaan ton pasir dari Teluk Persia dan meletakkannya di atas fondasi batu. Kini, Palm Jumeirah menjadi rumah bagi hunian mewah, hotel kelas atas seperti Atlantis, The Palm, serta berbagai atraksi yang memberi kontribusi besar terhadap pariwisata dan pendapatan properti Dubai. Proyek lain, Palm Jebel Ali, dimulai pada tahun 2002 dan diperkirakan selesai pada tahun 2040. Pulau ini dirancang lebih besar daripada Palm Jumeirah dan menjanjikan kombinasi lebih luas antara hunian mewah dan hiburan. Ada pula The World Islands, kumpulan pulau yang bila dilihat dari atas membentuk peta dunia.
Blue Waters Island, yang dikenal dengan roda observasi Ain Dubai, juga menunjukkan ambisi Dubai untuk mengubah garis pantainya menjadi arena bermain bagi orang kaya dan para pencari pengalaman luar biasa. Aturan berpakaian lokal, namun Dubai bukan hanya tentang emas dan kemewahan. Pernahkah Anda bertanya mengapa kota ini menarik jutaan pengunjung setiap tahun? Tentu, Dubai punya arsitektur menakjubkan, mobil eksotis, dan hotel kelas dunia. Tetapi, di balik fasadnya yang berkilau, ada aturan budaya yang harus dihormati. Turis dan penduduk disarankan menutup bahu dan lutut saat berada di tempat umum. Pakaian yang terlalu terbuka seperti tank top, rok pendek, dan celana pendek sebaiknya dihindari. Pakaian renang, termasuk bikini dan baju renang, diperbolehkan di pantai, kolam renang, dan taman air. Namun, pakaian itu tidak boleh terlalu terbuka dan berjemur tanpa atasan dilarang keras. Saat mengunjungi tempat ibadah, perempuan sering diminta menutup kepala serta mengenakan lengan panjang dan rok atau celana panjang. Sementara itu, laki-laki sebaiknya menghindari celana pendek dan atasan tanpa lengan. Untuk kegiatan santai seperti mengunjungi mall dan restoran, gaya smart casual menjadi pilihan umum. Perempuan biasanya mengenakan gaun, rok, atau atasan yang menutup bahu, sedangkan laki-laki memilih celana panjang atau celana pendek yang sopan dengan kaos. Untuk aktivitas luar ruangan seperti safari gurun, pakaian yang nyaman dan mudah menyerap keringat sangat dianjurkan. Dalam suasana bisnis dan formal, laki-laki sebaiknya memakai jas atau kemeja rapi dengan celana panjang. Perempuan dianjurkan mengenakan busana profesional yang sopan. Bahan ringan dan sejuk sangat cocok untuk iklim panas Dubai. Sepatu yang nyaman juga penting untuk menjelajahi kota. Dengan mengikuti panduan ini, pengunjung dapat menikmati Dubai sekaligus menghormati budaya lokal dan menghindari masalah. 6. Etika menggunakan tangan kanan di Dubai. Etika menggunakan tangan kanan sangat penting karena berakar pada tradisi budaya dan agama. Pengunjung diharapkan menggunakan tangan kanan untuk makan, minum, menerima hadiah, dan menyerahkan uang. Tangan kiri secara tradisional dianggap kurang bersih. Kebiasaan ini juga berlaku dalam salam. Jabat tangan sebaiknya dilakukan dengan tangan kanan, dan laki-laki sebaiknya menunggu perempuan Emirati mengulurkan tangan terlebih dahulu. Menghormati adat lokal juga berarti berpakaian sopan, menghindari kemesraan berlebihan di tempat umum, dan lebih berhati-hati selama Ramadan. Pada bulan tersebut, makan dan minum di tempat umum pada siang hari dilarang keras. Memahami dan mengikuti norma ini membantu menciptakan interaksi yang lebih sopan dan harmonis di Dubai. 5. Penghinaan dari menunjukkan telapak kaki di Dubai. Etika budaya sangat menekankan rasa hormat dan martabat. Salah satu tindakan yang dianggap tidak sopan adalah menunjukkan telapak kaki kepada orang lain. Pandangan ini berakar pada anggapan bahwa kaki sering menyentuh tanah, sehingga dianggap tidak bersih. Tradisi Islam yang menekankan kebersihan, termasuk membasuh kaki sebelum salat, turut memperkuat pandangan tersebut. Sepatu, karena berkaitan erat dengan kaki, juga dianggap sebagai perpanjangan dari ketidakbersihan itu. Menggunakan sepatu untuk memukul seseorang dianggap sebagai penghinaan berat. Karena itu, saat berada di Dubai atau berinteraksi di Uni Emirat Arab, penting untuk memperhatikan cara duduk dan cara mengatur alas kaki di tempat umum. Sederhananya, menjaga kaki tetap tidak mengarah kepada orang lain dapat membantu menunjukkan rasa hormat yang besar. 4. Plat nomor bernilai jutaan dolar di Dubai. Memiliki plat nomor kendaraan dengan angka kecil adalah simbol status dan prestis. Plat eksklusif ini sangat diburu dan sering terjual dalam lelang dengan harga luar biasa. Nomor yang paling diinginkan biasanya sederhana dan mudah diingat, seperti 1, 2, atau 10. Angka-angka itu mewakili kekayaan dan pengaruh besar. Lelang plat nomor di Dubai menjadi acara besar yang menarik para multimilioner dan pecinta mobil mewah dari berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, plat nomor angka 1 terjual seharga 52,2 juta dirham, atau sekitar 13 juta dolar, dalam lelang tahun 2008. Penjualan ini menjadikannya salah satu plat nomor termahal yang pernah terjual di dunia. Plat bernomor rendah lainnya juga bisa mencapai harga sangat tinggi, seringkali melebihi jutaan dirham. Fenomena ini menegaskan budaya kemewahan dan eksklusivitas Dubai. Di luar lelang, plat-plat langka ini juga bisa diperoleh melalui transaksi pribadi, dengan harga yang tetap sangat luar biasa. 3. Hukum ketat untuk pelanggaran kecil. Dubai dikenal sangat menjunjung hukum dan ketertiban. Bahkan pelanggaran yang tampak kecil dapat membawa konsekuensi serius.
Di banyak negara, tindakan seperti menunjukkan kemesraan di depan umum atau mengumpat mungkin hanya dianggap ringan. Namun di Dubai, aturan semacam itu ditegakkan dengan ketat. Perilaku publik seperti berpegangan tangan atau berciuman, kecuali antara pasangan menikah, dapat berujung pada denda besar atau hukuman penjara. Mengumpat juga dianggap pelanggaran serius berdasarkan aturan kesopanan publik. Bahkan memberi makan kucing liar dapat dipandang sebagai gangguan umum. Selain itu, berkumpul di lokasi kecelakaan atau menggunakan ponsel orang lain tanpa izin juga dapat berujung pada denda atau hukuman penjara. Aturan-aturan ini bertujuan menjaga ketertiban umum dan privasi. Namun bagi pengunjung yang tidak memahami konteks budaya, hukum tersebut dapat terasa sangat ekstrem. Pada tahun 2024, Uni Emirat Arab masih menegakkan hukum-hukum ini secara ketat, mencerminkan penekanan budaya yang besar pada rasa hormat, privasi, dan tata krama di ruang publik. 2. Menjalani Ramadan di Dubai. Ramadan di Dubai adalah masa yang unik, memadukan ibadah, aktivitas komunitas, dan perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Selama Ramadan, jam kerja di sektor publik maupun swasta dipersingkat agar sesuai dengan waktu puasa dan ibadah. Sekolah juga menyesuaikan jadwal sehingga siswa dapat mengikuti kegiatan Ramadan. Non-Muslim tidak diwajibkan berpuasa, tetapi tetap harus menghormati kebiasaan lokal dengan tidak makan, minum, atau merokok di tempat umum pada siang hari. Banyak restoran menyediakan pilihan makan yang lebih tertutup bagi mereka yang tidak berpuasa. Setelah matahari terbenam, kota kembali hidup dengan hidangan iftar untuk berbuka puasa dan suhur sebelum fajar. Banyak restoran dan hotel menghadirkan prasmanan iftar yang mewah, sementara pasar malam dan tenda Ramadan menciptakan suasana meriah untuk bersosialisasi dan menikmati hiburan. Tempat wisata dan pusat perbelanjaan tetap buka dengan jam yang disesuaikan. Situs budaya juga menawarkan program khusus Ramadan. Masa ini menumbuhkan rasa kebersamaan, empati, dan kegiatan amal. Di Dubai, Ramadan memperlihatkan perpaduan antara ketaatan agama dan keramahan modern yang menjadi bagian dari identitas kota ini. 1. Kota pemegang rekor dunia Dubai telah mengukuhkan dirinya sebagai kota dengan pencapaian luar biasa. Berbagai rekor dunia yang dimilikinya mencerminkan ambisi dan inovasi yang terus didorong. Di pusat semua pencapaian itu berdiri Burj Khalifa, menjulang setinggi 828 meter dan menjadi gedung tertinggi di dunia. Keajaiban arsitektur ini bukan hanya menguasai cakrawala, tetapi juga melambangkan hasrat Dubai untuk mencapai sesuatu yang luar biasa. Kecintaan Dubai pada kecepatan terlihat dari armada kepolisian mereka, yang mencakup Bugatti Veyron. Kehadiran mobil ini memberi mereka gelar sebagai kepolisian tercepat di dunia. Namun rekor Dubai tidak berhenti di sana. Kota ini juga memiliki patung coklat tertinggi di dunia, replika Burj Khalifa, setinggi 14 meter. Dubai juga mencatat rekor rantai buatan tangan terpanjang, membentang lebih dari 5 km dan berbobot 21 kg. Kota ini memegang rekor bangunan cetak 3D terbesar, menegaskan komitmennya terhadap teknologi mutakhir. Rekor unik lain, seperti cangkir teh tertinggi, menambah warna pada perpaduan kemewahan dan kreativitas Dubai. Rekor-rekor ini bukan sekadar penghargaan. Semuanya menjadi penggerak penting pariwisata. Pengunjung dari seluruh dunia datang untuk melihat keajaiban ini, membantu ekonomi Dubai tumbuh melampaui pendapatan minyak tradisional. Pada tahun 2024, posisi Dubai sebagai kota pemecah rekor masih menarik perhatian internasional, memperkuat reputasinya sebagai pusat keajaiban modern dan visi masa depan.